Semuanya sudah masuk? Belum ya? Mbak Nisha, halo, apakah ada? Halo, halo. Yang lain apakah tahu Mbak Nisha? Oh iya, tidak apa-apa. Tinggal satu orang lagi ya? Ya, Mbak Atun ya. Oke, Jadi dulu Mbak Atum kalau kita masuk. menunggu dulu Mbak Atun ya. Baik, Bu. Halo Mbak Atun. Halo. Oh iya ada, sudah ada ya. Oke. Karena sudah ada semuanya, kita lengkap. Mari kita mulai saja pembelajaran daring kali ini ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah bisa on cam ya, kecuali Mbak Anisha. Mungkin ada sedikit kendala. Seiring berjalannya waktu, kita tunggu saja sampai kendalanya teratasi. Tapi saya harap Mbak Anisha bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik ya, walaupun tidak on cam. Oke, gimana nih kabarnya anak-anakku yang hebat hari ini? Bagaimana kabarnya? Apa seperti ini? Alhamdulillah sedikit mengantuk. Baik, Sedikit mengantuk. sedikit ngantuk. Iya, nggak apa-apa ya, wajar. Ini kan udah jam ke terakhir. Oke. Oh, ada chat dari Mbak Nisha. Mohon maaf, Bu, sedang terkendali sinyal. Iya, tidak apa-apa. Oke. Kembali lagi mengenai kabar kalian. Em, Pembelajaran kita kali ini tidak akan terlalu lama ya. Hanya sampai pulang saja seperti biasa sebetulnya ya. Yang ngantuk ditahan-tahanin, nanti kita akan coba eh, sedikit kita akan coba membuat pembelajaran yang sedikit lebih dinamis ya. Oke. Setelah itu, seperti biasa, jangan lupa mengisi presensi. Presensinya sudah ada di Google Classroom ya. Sekalian bisa cek di Google Classroomnya. Silahkan dicek terlebih dahulu Google Classroom-nya. Saya perlihatkan saja atau bagaimana? Nanti akan saya. Nah, ini dia. Ini ya, untuk presensinya sudah ada di Google Classroom. Oke, silahkan mengisi. Saya tunggu ya pengisiannya, saya pantau. Oke, karena semuanya sudah mengisi presensi, sudah, Sudah, Bu. sudah. Oke, kalau sudah mengisi, selanjutnya adalah kalian tahu tidak hari ini kita akan membahas materi apa? Kartu persediaan, Bu. Kartu persediaan, persediaan. Oke, ya betul. Sesuai dengan janji saya di minggu lalu, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari kartu persediaan. Nah, kartu persediaan itu kan materinya sudah saya sampaikan ya di Google Classroom. Oke, saya harap kalian sudah membacanya. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan metode penilaian persediaan dengan sistem fisik atau periodik. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa ada dua sistem ya, periodik dan perpetual, periodik atau fisik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang periodik terlebih dahulu. Oke.
Apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya? Tidak ada ya? Karena tidak ada, sepertinya kita harus cek dulu nih, cek sound. Minggu lalu kalian masih ingat gak belajar apa? Sebelum saya menyampaikan bahwa hari ini akan belajar tentang kartu persediaan. Angsuran, Bu. Angsuran, angsuran apa ya, Mbak Febri? Ayo, angsuran apa? Penjualan angsuran. Iya. Apakah ada yang menjawab lagi? Iya, penjualan angsuran. Mbak Ika, Mbak Amo, apakah ada yang ingin menyampaikan? Mbak Anisha? Itu kemarin kemarin kita belajar Oh iya, penjualan angsuran. kita membahas penjualan angsuran dan penjualan angsuran itu sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan. Oke, sebelum itu kita bahas dulu nih. Apakah kalian sudah cukup termotivasi untuk mempelajari kartu persediaan ini? Gimana perasaannya hari ini terkait kartu persediaan? Bingung, Masih masih bingung? bingung, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bingung karena kan belajarnya masih secara mandiri ya. Oke. Nah, untuk mengarahkan kalian menuju materi nih, coba saya akan mengajukan satu pertanyaan saja. Coba kalian pikirkan kalau misalnya kalian punya stok barang di toko gitu ya. Apakah kalian akan menjual barang yang datang terlebih dahulu atau barang yang datangnya terakhir? Yang yang lebih dulu, Bu. Barang yang datang pertama dulu, kemudian barang yang datangnya terakhir. Oke, bermacam-macam ya. Apakah ada yang punya pendapat yang lain? Atau sama saja? Sama, Bu. Sama Bukan ya. Bu. Oke, berarti pilihan yang kalian berikan adalah datang yang bisa barang yang datang pertama atau bisa barang yang datang terakhir. Nah, jawaban kalian semua itu betul. Jadi itu tergantung dengan metode pencatatan apa yang dipilih oleh perusahaan, ya. Oke, nah untuk menilai pemahaman awal kalian, saya akan memberikan asesmen awal. Asesmen awalnya silahkan dilihat di layar. Silahkan untuk join ke Quizizz. Join Quizizz, sudah ya? Tidak. Gimana quiziznya? Apakah sulit atau tidak? Sulit, Bu. Sulit. Gimana sulitnya, Mbak Anisha? Masih banyak yang bingung, Bu. Tadi banyak yang salah. Masih banyak yang bingung. Tadi masih banyak yang salah ya. Gak apa-apa. Oke, saya izin stop share dulu ya. Oke, yang salah itu tadi di mana aja? Kalian ingat nggak soalnya apa aja? Karena soal-soal yang ada di asesmen awal itu adalah materi yang akan kita bahas kali ini. Apakah ada yang menyampaikan pendapatnya? Tadi masih ada yang terbalik, Bu. Tadi kan di soal ada yang Vivo sama Livo. Nah, itu tuh masih salah. Kayaknya terbalik deh, Bu. Oke, ya antara Vivo dengan Livo masih ada yang terbalik. Nah, materinya sebetulnya sudah saya berikan di Google Classroom. Saya berikan waktu untuk mempelajarinya kembali secara mandiri ya. Dan di Google Classroom juga sudah ada videonya. Jadi buat kalian yang kesulitan membaca secara mandiri bisa menonton video pembelajaran.
Oke, gimana kalian sudah membaca materinya kembali? Sudah. Sudah Sudah, membaca Bu. materi, kemudian menonton kembali videonya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Belum. Belum. Berarti masalahnya hanya tadi saja ya, terbalik antara yang LIFO dengan yang FIFO gitu ya. Nah, sebetulnya sistem itu kan lebih daripada dua, tapi ada lima. Saya ulas sedikit, ada LIFO, ada FIFO, ada LIFO, kemudian identifikasi khusus, rata-rata sederhana, dan rata-rata tertimbang. Jadi ada lima. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran kita adalah berdiskusi kelompok. Ya, kalian bisa melihat studi kasusnya ada di Google Classroom, tapi di sini juga kan saya share saja. Apakah terlihat dengan jelas? Terlihat ya studi kasusnya. Nah, jadi kalian silahkan diskusi kelompok untuk membahas studi kasus ini. Ya, kalian identifikasi berapa banyak barang yang masuk, kemudian apakah ada persediaan awalnya, ya. Kemudian hitung nilai persediaannya dan buat jurnal penyesuaiannya. Oke. Sebelum diskusi kelompok, apakah ada hal yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu dari studi kasus ini? Belum, Bu. Nanti. Belum ya, nanti. Oke, nah silahkan sekarang kalian mendiskusikan kasus dari PT Sidoagung ini secara berkelompok. Kalian bisa memanfaatkan WhatsApp, Google Docs, atau aplikasi lainnya yang mudah digunakan oleh kalian. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya. Oke, kembali lagi ke ruangan ini. Gimana diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Alhamdulillah seru, Bu. Sudah selesai ya? Oke, sebelum sudah, iya, oke Mbak Atun. Kalau tidak ada yang ditanyakan terlebih dahulu, kalian udah siap untuk mempresentasikan hasilnya atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah siap ya. Silahkan, boleh siapa yang share screen untuk mempresentasikan hasilnya? Anisha, boleh. Silahkan Mbak Anisha. Baik, Bu Indah dan teman-teman mohon izin untuk share screen ya. Silahkan. Mohon maaf teman-teman dan Bu Indah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Bisa, ini masih loading kan ya? Iya. Oh iya. Ya, kami, kita Ya, semua sebentar menunggu. ya. Tidak apa-apa. Oke, oh sudah Ya, selesai. ya Ya, ini adalah baik. Saya mulai untuk presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dikatakan. Oke, semuanya terima kasih ya sudah presentasi. Boleh kasih apresiasi tepuk tangan dikit. Gesturnya saja. Ya, oke. Oke, kalau dilihat dari presentasi sih kayaknya semua sudah bisa ya. Bisa ya? Insya Insya Allah Allah. bisa, Bu. Ya. Saya percaya kalau yang sistem periodik bisa, ke depannya juga sistem satunya lagi yang perpetual harusnya bisa. Oke, nah enggak susah insya Allah bisa. Kalau periodik bisa, perpetual bisa. Itu keyakinan yang harus kita percaya. Oke, selanjutnya. Oke, laksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, sampai tadi diskusi, kemudian saya menilai diskusi kalian sangat baik. Setiap orang menyampaikan pendapatnya, kemudian menjelaskan alasan mengapa mendapatkan suatu nominal dengan sangat baik. Ya, kita juga sudah mengapresiasinya. Mari kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang pencatatan persediaan sistem P periode. Periode.
Kita belajar mengenai pengertiannya, klasifikasinya, kemudian metode-metode pencatatan, sampai cara bagaimana menghitung dan mencatatnya ke jurnal penyesuaian. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah memahami pencatatan dengan periodik? Karena kan tadi di awal katanya bingung Bu, FIFO, LIFO, kebalik. Sekarang setelah belajar, bagaimana perasaannya? Pusing. Ya, tidak apa-apa. Senang, Bu. Wah, Ternyata mudah, Bu. ternyata mudah ya. Lumayan, Bu. Lumayan, Bu. Setelah dipelajari ternyata mudah. Ada juga yang masih pusing, tidak apa-apa. Kita husnuzon saja. Masih di awal pusing, terakhir pusing, berarti memang mbak-mbak ini berpikir menggunakan kepalanya dengan maksimal. Oke. Itu yang dibutuhkan dari pembelajaran akuntansi ya, berpikir gitu. Terakhir, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari materi pembelajaran? Atau mungkin apa? Ada yang mau ditanyakan? Ada tugas enggak? Kalian pengen dikasih tugas? Jangan, Cukup, Bu. Bu. Ya, sebetulnya ada post-test. Post-testnya ada di Google Classroom, tapi silahkan bisa dikerjakan secara lebih fleksibel ya. Bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Deadline-nya 1 hari sampai besok jam 12. 3 hari ya. Bisa, itu hanya sedikit kok soalnya tidak terlalu sulit, mirip-mirip dengan soal yang di awal. Tadi juga kan kita sudah diskusi mengenai kesimpulan segala macam, kalian terlihat bisa. Oke. Apakah ada yang menyampaikan lagi selain Mbak Amo? Masuk nilai nggak, Bu, itu, Bu? Masuk, masuk nilai insya Allah. Makanya silakan dikerjakan dengan baik, karena kan ini secara fleksibel mengerjakannya ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan lagi, dirasa semuanya cukup ya. Saya tutup saja pembelajaran kali ini. Pesan saya satu, jangan pernah menyerah karena akuntansi itu yang dinikmati prosesnya, bukan hasilnya. Semoga kalian diberikan kekuatan, ya, kemudian selalu dimudahkan dalam pembelajarannya. Pembelajaran akuntansi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.